Video pembelajaran sejarah Indonesia kelas 10. Materi kita pada hari ini adalah asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama adalah siswa mengetahui asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Dan yang kedua, siswa mengetahui penduduk asli dan penduduk pendatang bangsa Indonesia. Selamat pagi anak-anak Bapak semua. Salam sehat dan tetap semangat. Kita sekarang masuk pembelajaran sejarah Indonesia. Nah, materi kita pada hari ini adalah asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Untuk materi selanjutnya, untuk pembahasan selanjutnya, mari kita lanjut pembelajaran. Kamu halaman 34. Materi kita, asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Coba kamu cermati bahwa banyaknya suku bangsa di Indonesia jelas memunculkan keberaneka-ragaman bahasa daerah dan kebudayaan yang berlaku dalam praktik-praktik kehidupan sehari-hari. Bayangkan saja, ada lebih dari 500 suku bangsa Indonesia. Sungguh merupakan sebuah kekayaan bangsa yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Nah, menurut Sarasin bersaudara, penduduk asli Kepulauan Indonesia adalah ras berkulit gelap dan bertubuh kecil. Mereka mulanya tinggal di Asia bagian Tenggara. Ketika zaman es mencair dan air laut naik hingga terbentuk Laut Cina Selatan dan Laut Jawa. Nah, mari kita lihat halaman 35. Yang pertama adalah Proto Melayu. Nah, Proto Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang-orang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai pulau-pulau paling timur di Pasifik. Mereka diperkirakan datang dari Cina bagian selatan. Ras Melayu ini mempunyai ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning kecoklat-coklatan, dan bermata sipit. Dari Cina bagian selatan atau Yunan, mereka berimigrasi ke Indonesia dan Siam, kemudian ke Kepulauan Indonesia. Mereka itu mula-mula menempati pantai-pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Ras Proto Melayu membawa peradaban baru di Kepulauan Indonesia ketika datang para migran baru, yaitu Deutero Melayu atau disebut dengan ras Melayu, ras Melayu muda. Nah, mereka berpindah masuk ke pedalaman dan mencari tempat baru di hutan-hutan sebagai tempat huniannya. Ras Proto Melayu itu pun kemudian mendesak keberadaan penduduk asli. Kehidupan di dalam hutan-hutan menjadikan mereka terisolasi dari dunia luar. Nah, itulah Proto Melayu. Yang kedua, lihat pada halaman 36, Deutero Melayu. Deutero Melayu merupakan ras yang datang dari Indochina bagian utara. Mereka membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi di Kepulauan Indonesia atau disebut dengan kebudayaan Dongson. Mereka sering disebut juga orang-orang Dongson. Dapat membuat perkakas dan membuat perkakas-perkakas yang terbuat dari perunggu. Peradaban mereka ditandai dengan keahlian mengerjakan logam dengan sempurna. Perpindahan mereka ke Kepulauan Indonesia dapat dilihat dari rute persebaran alat-alat yang mereka tinggalkan di beberapa kepulauan di Indonesia. Apa itu alat-alat yang ditinggalkan oleh Deutero Melayu? Berupa kapak persegi panjang. Peradaban ini dapat dijumpai di Malaka, Sumatera, Kalimantan, Filipina, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, yang ketiga, ras Melanesoid. Ras lain yang terdapat di Kepulauan Indonesia adalah ras Melanesoid. Mereka tersebar di lautan Pasifik di pulau-pulau yang
letaknya sebelah timur Iran dan benua Australia. Di Kepulauan Indonesia, mereka tinggal di Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur bersama dengan Papua Nugini dan Bismarck, Solomon, New Caledonia, dan Fiji. Vanuatu, mereka tergolong rumpun Melanesoid. Nah, yang keempat adalah Negrito dan Wedit. Sebelum kedatangan kelompok-kelompok Melayu tua dan kelompok-kelompok Melayu muda, negeri kita sudah terlebih dulu kemasukan orang Negrito dan Wedit. Sebutan Negrito diberikan oleh orang-orang Spanyol karena mereka jumpai itu berkulit hitam, mirip dengan jenis-jenis Negro. Sejauh mana kelompok Negrito itu bertalian darah dengan jenis-jenis Negro yang terdapat di Afrika serta Kepulauan Indonesia atau Pasifik. Demikian pula, bagaimana sejarah perpindahan mereka belum banyak diketahui dengan pasti. Nah, yang terakhir, yang kelima, persebaran nenek moyang kita melalui teori out of Africa dan out of Taiwan. Dalam tinjauan akademis yang komprehensif tentang asal-usul nenek moyang Indonesia, maka terlihatlah bahwa betapa eratnya keterkaitan dinamika sejarah Indonesia dengan bumi Nusantara. Mungkin kita akan bertanya, siapakah yang dimaksud dengan Indonesia itu? Kata Melanesia diperkenalkan pertama kali oleh Dumont de Urville. Penjelajah kebangsaan Prancis untuk menyebut wilayah etnik penduduk yang berkulit hitam dan berambut keriting di kawasan Pasifik dalam pertemuan Geographic Society of Paris pada tanggal 27 Desember 1831. Nah, anak-anak Bapak semuanya, untuk lebih memahami materi kita pada hari ini, Bapak harap kamu semua membaca buku mulai halaman 34 tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Oke, demikian pertemuan kita pada hari ini. Salam sehat dan tetap semangat untuk tugas nanti buka di Google Classroom. Oke, sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Sekian dan terima kasih.